Oke, bagian terakhir mengenai localization ya ini. Jadi tampilan aplikasi bisa berbeda kalau kita mengatur bahasa ini ya, sistem operasinya. Misalnya tadi kalau Androidnya kita setting ke bahasa Inggris, aplikasinya juga yang muncul ya tampilan menu-menunya dalam bahasa Inggris misalnya. Kemudian kalau kita ganti Androidnya ke pengaturan bahasa Indonesia, aplikasi yang kita buat nanti otomatis menu-menu yang tampil, konten-kontennya misalnya ya kita tampilkan dalam bahasa Indonesia. Ya, ini bisa kita atur lewat localization ini. Nah, selain teks tadi, menu-menu ya ini yang bisa diatur, misalnya audio file ya. Kalau kita punya rekaman audio dalam berbagai bahasa, kemudian nanti kalau diputar menyesuaikan setting bahasa di Androidnya gitu. Kemudian format-format ya, misalnya mata uang, kemudian format bilangan atau angka, ini bisa juga di lokalisasi nanti. Oke, itu ini opsional ya. Kalau tidak ada, biasanya kita cukup pilih satu bahasa saja ya ini. Nah, untuk mengaturnya itu di strings.xml. Ini ada res, values, ya ini string.xml ya. Kalau ini hanya satu ya. Jadi tidak peduli bahasa sistem operasinya. Oke, kalau misalnya ini ada dua tampilan yang berbeda, bahasa Inggris, bahasa Spanyol ya ini. Nah, nanti kita bikin dua jenis resource yaitu. Nah, misalnya ini kita pengen support dua lokalisasi, dua locals, bahasa Inggris Amerika, bahasa Spanyol. Kita bikin local specific directories di folder res ya ini. Ya, misalnya untuk layout ya ini. Nah, ini layout ini nanti kita bedakan layout bahasa Inggris, layout bahasa Spanyol. Kita bikin nama tipe resource-nya, layout atau apa ya, bisa layout, bisa tema, bisa string dan sebagainya. Nanti nama filenya ya ditambah -b, kemudian kode language-nya kalau Inggris EN, kalau Indonesia ID huruf kecil ya, kemudian country code. Nah, US ini Amerika. Kalau Indonesia ID, kalau Inggris Raya UK misalnya kayak gitu. Terus untuk yang lain misalnya nanti untuk value, nanti kita bikin value ditambah ini ya, ada B, -b, terus kode language-nya. Nah, jadi nanti kita bedakan layout. Misalnya kalau layout ya nanti ada dua layout tergantung bahasanya. Kalau nanti kita punya string ya, jadi nanti teks-teks yang muncul ya ini kita bedakan, ada value untuk bahasa Inggris, ada value untuk bahasa Indonesia, value untuk bahasa Spanyol misalnya seperti itu. Terus nanti otomatis ya akan menyesuaikan sesuai settingan sistem operasinya gitu ya. Di sini nggak saya demokan ini. Terus ada support language yang menggunakan script RTL, right to left. Nah, ini berarti sepertinya ini untuk bahasa yang ditulis dari kiri ke kanan ya, bahasa Arab ini misalnya. Saya stop dulu Android Studio-nya biar agak ringan. Oke, coba kita cari informasi mengenai RTL script ini pada Android. Oke, dari hasil googling ya ini betul, RTL script ini untuk mendukung bahasa-bahasa yang ditulis dari kiri ke kanan, misalnya bahasa Arab, kemudian ini Yahudi ya.
Israel itu yang pakai Hebrew, kemudian Persia, lah itu ditulis dari kanan ke kiri, nah, supaya bisa nanti misalnya membuat aplikasi berbahasa Arab itu ya kita pakai RTL ini, script RTL. Nanti kita harus menambahkan di aplikasi ya, ini Android support RTL, nanti diarahkan jadi true nilainya ya di manifest ini di dalam tag application. Nah sudah, nanti oke, ini ada beberapa penyesuaian untuk margin, label dan sebagainya ya, ini mungkin saya skip saja ya. Jadi ini contohnya. Nah ini dua tampilan aplikasi ya, satu pakai bahasa Inggris, satu yang bahasa Arab ya, ini nanti akan layoutnya berubah. Ini misalnya ini ya, beberapa tombol yang awalnya di kanan nanti jadi di kiri begitu, menyesuaikan ini apa itu bahasa ya, ini karakter yang dipakai pada bahasa Arab. Oke, itu untuk keseluruhan yang materi mengenai UI design pada aplikasi Android. Mohon maaf tidak semuanya saya demokan karena yaitu sudah kendala toolnya dengan spek laptop yang ya kurang support ya. Ini kita lihat dari contoh-contohnya saja. Oke. Demikian untuk pertemuan pada kesempatan kali ini. Nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.